seperti Allah, malaikat, hari kiamat. Ini makna gaib. Sebelum pengertian ada Allah, malaikat dan hari kiamat. Itu wajib kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ini ma'rifatun, diketahui. Cara kita beriman itu pertama kalimat yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tentunya itu diucapkan bil lisan dengan lidah yang fasih dan i'tiqad yang sahih. Kemudian wa fi'lun bil arkan. Apa sebabnya? Wa fi'lun bil arkan yaitu kita diperintahkan untuk melaksanakan syariat-syariat Islam atau hukum-hukum Islam, cara salat, cara berwudu, puasa dan sebagainya, semua ada di dalam Al-Quran. Namun rukun dan syarat itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, hanya disebutkan yuqimus shalah wa atuz zakah. Perintah kita untuk salat dan perintah kita untuk membersihkan jiwa kita niki. Nah, namun masalah rukun sunnah maupun lainnya niki hanya disebut di dalam kitab Al-Hadis. Itu dengan disebut dengan apa namanya? Yaitu ijma, ya, dengan ijma para ulama. Nah, kemudian masalah larangan-larangan walaupun tidak disebut di dalam Al-Quran, hanya disebut hamar. Di dalam Quran yang jelas hanya disebut dengan hamar. Namun masalah luar dengan hamar tidak disebut, tapi sudah jelas dikias oleh para ulama. Niki arana ilmu kias. Nah, marah niki ya. Nah, jadi di dalam Islam niki ada namanya akidah, ada namanya syariat, cara-cara hidup lek pondok dunia niki. Ampun ketahu antara besok bagus dan besok antara yang hak dengan yang batil. Cara-cara bergaul kita semeton jari niki sama di dalam syariat, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Cara berhubungan kepada sudah Allah Ta'ala, cara pendekatan diri kepada sudah Allah Ta'ala, tentu dengan kita banyak-banyak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan baik itu perintah Allah yang merupakan wajib maupun yang sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita meninggal dunia, meninggalan dua macam. Tinggalan si Allah, si Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis taraktu fikum amraini, manik Nabi tadi taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan di dunia ini dua hal, wal Quran wal hadis, yaitu Quran dan hadis. Faman tasabtum bihima fala tadillu abadan. Jadi lamun tetap berpegang oleh Quran hadis selain hidup dunia maupun akhirat dipegin, jadi dengan susah. Tentu kita menjadi orang yang selalu menjalankan disebut dalam surat Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kita minta permohonan untuk kita selalu dibimbing pada jalan yang benar. Nah, ini maknanya hadis dan Al-Quran yang kita ditinggalkan oleh Rasulullah sebagai warisan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mukminin dan mukminat. Jadi selagi apapun itu nih, jadi manusia itu terlepas dengan lupa, salah, ingatkan. Nah, itu adalah sifat manusia. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempat salah, lupa dan ingat. Justru itu kita tetap selalu saling memperingati antara satu dengan yang lain. Ya, pernah tetap bilang Jumat
kita diperingati dengan wasiat ayat-ayat Allah yang berbunyi yaitu ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian ayat lain ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Niki wasiat atau peringatan si tetap pada Jumat bilang Jumat untuk apa? Anggota tetap ingat aning dasida Allah Subhanahu wa ta'ala tak terlupa niki. Karena manusia niki sifat lupa, sifat ingat, sifat salah. Nah jadi justru itu Allah selalu memberikan peringatan kepada kita yang menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, keterangan yang terdapat di dalam Al-Quran setelah iman, kemudian akidah, yang terakhir adalah al-akhlak. Nah cara-cara berucap, bertutur kata, bertingkah laku baik dengan tetangga, masyarakat, terhadap orang tua, kepada guru-guru, itu semuanya tercantum di dalam Al-Quran. Cara-cara beraturan tak bagus. Tak bagus inilah disebut dengan al-akhlakul karimah. Cara hidup yang baik, sopan dan santun kita selaku sesama manusia, baik tetangga, jiran, masyarakat, orang tua kita, guru-guru kita. Perintah selalu di dalam Al-Quran memperingati, yaitu birrul walidain, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Jadi lamun meninggal dengan doa penina maupun mama, cukup kita membaca angna Fatihah kulhu. Berarti kita sudah berbakti kepada kedua orang tua. Dan ulah aparana nampahangnya sekedar lamun ara boleh jadi itu menjadi sedekatun. Jadi bagus masih. Kemudian yang paling utama, setiap selesai sholat, selesai sembahyang, tidak baik terlupa bacaan hadiahin Fatihah, terutama tiba dengan doa sesudah meninggal dunia dengan semeton jari sesudah meninggal dunia niki. Langsung dapat terima isi asa meninggal niki. Enak petang tahunnya marak sinar yang luar biasa. Enak kepanasan marak melsi luar biasa. Niki kelebihannya pembacaan keluarga atau sahabat atau guru atau murid sudah meninggal dunia niki langsung denara sendat denara atau kesait langsung terima isi si meninggal dunia niki. Kemudian di dalam pemahaman dengan lain arah satu ayat mengatakan, yaitu wa laisa lil insan illa ma sa'a. Tapi ayat niki khusus kita dihitab kepada Nabi Ibrahim, ayat itu ya. Wa laisa lil insan illa ma sa'a. Di dalam surat Al-Quran disebutkan. Jadi apapun niki pendapat dulu. Jadi apapun kebaca atau ketampak hal sampai atau apa dengan surah meninggal niki, pertama dia nyampe dengan ayat nika dia wa laisa lil insan illa ma sa'a, kecuali hasil karya, hasil usaha pada saat hidup niki. Tapi niki khusus tipe Nabi Ibrahim. Kenapa ayat niki Nabi Ibrahim bapaknya niki meninggal di luar Islam, dia pun dia nyampe. Jadi kalau mau terbaca keluarga dia Islam luar Islam berarti dia sampai. Namun kanca muslimin muslimat pada Islam niki denara gen nyandakin langsung diterima pahalana isi semeninggal dunia. Jadi ayat
Beruk niki maksudnya Nabi Ibrahim pada saat itu sedang tawaf, kemudian meninggal dunia bapaknya, lalu berdoa di Ka'bah, tapi tidak nyampe. Kenapa? Karena bapaknya dari Nabi Ibrahim itu mati di luar Islam, mati dalam keadaan kondisi kafir. Ya turun ayat sinuya dari pihaknya bahan isi dengan sinegami dipaham mengenai ilmu salafi niki. Alhamdulillah niki dinara salafi kan lamun dopang bagian dopang daya di kita meluwe sekitar 13 kakak niki. Lamun tiang dopang tengah dinara sama salaf. Dopang daya niki 30 kakak niki jumlah. Jadi ya pahamna ayat niki sehingga dimilih zikiran dengan Tuhanna maupun keluargana lamun meninggal dunia. Ya dibetalat secara nganjang di neraka topol niki. Nah, jadi ayat itu khusus dihitab kepada orang-orang yang mati di luar Islam. Jadi lamun seperti yang niki pada Islam nyampe selaput niku di neraka niku said Fatihah niku langsung diterima isi dengan si meninggal dunia, kecuali keluarga niku dengan luar Islam baru dengan nyatu. Dan niki pahamnya isi dengan salafi ayat si turut niki sehingga dapat yang istilahnya pada tahun 2001 yang kebetulan nikah anak yang leblanjong, kemudian dia mengeluarkan ayat itu, kemudian yang langsung sekap niki singkat yang turunkan jelaskan masalah asbabun nuzul ayat, sebab-sebabnya turun ayat niki. Kanca saya kanca almarhum ketuanya dengan salaf dia leblanjong, dia mau berdebat niki kira-kira 2 jam. Niki yang langsung suruh baik kitab kan dan sempat baik kitabnya langsung menjelaskan hadis, tapi keluarannya hadis maudhu. Otomatis yang tolak hadis maudhu niki artinya hadis bohong, tidak benar. Sehingga di dalam kitab hadis bohong niki sama jumlahnya niki yang tulis terdapat di dalam tafsir Marbawi itu jumlahnya 17.000 hadis yang bohong masuk di dalam kitab. Nah, jadi justru itu kita harus berhati-hati melihat hadis-hadis nikadis, namun ayat banyak diganti ya. Nanti kalau kita memang benar, yakin dan tulus serta paham di dalam ilmu tafsir, insya Allah kita tidak akan tergores kesalahan dalam menafsirkan itu. Begitu juga hadis yang 17.000 yang maudhu di dalam kitab, inilah yang kita harus hati-hati membaca kitab itu ya. Nah, jadi yang jelasan ini selaputnya hadis sahih, dan untuk lebih jelasnya ayat baru nikah khusus diturunkan di saat kematian bapaknya Nabi Ibrahim. Seorang bapak Nabi Ibrahim yaitu Azar arana aman Nabi Ibrahim si meninggal di luar Islam. Dia kok nak tolak isi ayat niki. Nah, jadi sekali tidak salah paham, salah pengertian, lamun kepada Islam apapun kebacaan, apapun tentang paham selaput nyampe langsung dapat terima di narak kesandak bahasa ini dua sedopang kesandak nih kita sendak. Jadi langsung dapat terima pahala Fatihah niki baik dengan salat jawab kelakuan sebagus niki. Pertama terima isi keluarga nasi wah meninggal dunia. Ya, jadi sebab-sebabnya mau ampunan dengan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akan Allah itu rahmat, namanya ampunan, dengan malaikat dia menasang intampun. Dari sinunasang intampun malaikat jelo dengan kelam
70.000 si doa kita nunasa kita ampun aning tidak Allah Subhanahu wa ta'ala sejelur sekelam. Jadi besar harapan kita bahwa amal ibadah kita itu semata-mata kita kerjakan dengan ikhlas maka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan selaku dengan berilmu kancan kepada manusia adalah membantu kita dengan doa. Jadi lengan Allah adalah rahmat, ampunan. Kemudian lengan malaikat ialah permohonan ampun kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir yaitu doa dari sesama manusia. Ya pendata lupa kuat-kuat doa semeton jarinta maupun guru-guru suah ngajar kita maupun murid-murid suah tajahno selalu kita memberikan doa baik dia masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Ud'uni astajib lakum di dalam surat Mukmin. Mohonkanlah segala pertolongan ampunan kepada Allah, pasti aku akan memberikan. Nanti kita sudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap dengan berdoa wajib menerima isi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dasar ud'uni astajib lakum. Mungkin sekedar penjelasan niki dulu jamaah rahmatullah. Mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanyakan yang bersila sudah kasih waktu sila saya si Deman pas pemahaman atau pengertian sila bau ketuanan dulu walaupun keluar dari materi yang kita bahas. Sila Bapak atau Ibu, adik-adik, silakan bertanya. Ya. Jadi 6.000 ayat ini napilih kamu deh 16 ayat ini napilih. Terus apa? Dari silakan semeton pemikir Pak Sadi kebetulan niki batur tiang sekolah rakyat lele mampalan tahun 1965 niki antara umur niki kata apa ya Pak Sadi lebih atau tiang niki deh. Jadi keketuanan niki ayat 6.660 niki 66 niki apakah sama anile apa ini apa aningnya sama atau aning maksud tujuan deh selaku menika 6.666 ayat niki tambah aning masalah iman di kesimpulannya iman dewan iman dijawab dalam surat Al-Baqarah yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, marang niki jawabannya jadi lamun telah imani. Nah, niki kesimpulannya lamun tah yakini imani jalankan. Dengan apa kita jalankan? Yaitu yuqimuna sholat. Kita laksanakan salat wajib maksudnya niki salat wajib sak 5 waktu. Kemudian kita benar-benar mengerjakan itu dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah. Menara endah rezeki kita selalu menginfakkan memberikan kepada yang berwajib menerima infak tersebut. Nah, karena ini deh terutama luar situ salah paham niki terutama masalah infak niki sedekah niki atau zakat niki kebanyakan pedulu dengan jauh deh padahal di Quran Allah menjelaskan pertama diutamakan keluarga terdekat niki lamun keluarga terdekat baru nanti jauh niki makna dengan Quran surat At-Taubah ayat 8 niki terjelaskan
Jadi itu salah paham kadang-kadang. Dari kita maupun keluarga kita, dia itu yang jauh aneh berarti. Jadi disuruh itu juru, yaitu arif keluarga terdekat. Lamun dua keluarga terdekat, ada susana baru nanti luah. Niki Quran yang memerintahkan kita. Nah, niki tadi. Jadi kesimpulannya masalah setelah kita betul yakin iman, kemudian kita laksanakan apa yang diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesimpulan. Okay? Masih ada? Kira-kira bapak-bapak ini nunggu. Ibu-ibu apa sila? Pada barang-barang ini kita paham. Yes? Ini kita barang-barang bertukar pikir. Okay? Jadi selaku amalan pegawaian niki ibadah niki harus pertama didasari dengan ilmu, okay? Yaitu dengan ilmu. Waman arada dunya fa'alihi bil ilmi, waman arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi, waman arada huma fa'alihi bil ilmi. Lamun ingin pegawaian untuk dunia tentu dengan ilmu dulu. Pegawaian untuk akhirat tentu dengan ilmu dulu. Si dua-dua niki penting masalah ilmu. Lamun hara ilmu niki kemudian menara awah ilmu bermanfaat, kemudian niki tidak diperintahkan oleh iman. Ilmu ini diperintahkan oleh iman. Kemudian setelah iman maka muncullah yang disebut dengan akli, yaitu akal. Begini cara kita salat dan sebagainya. Merah niki jamaah rahmatullah. Mungkin sekedar niki kurang lebih saya mohon maaf niki karena terlambat. Sekali lagi saya mohon maaf kurang lebih niki. Dengan demikian mudah-mudahan tiang seluruh niki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat, dan selaku nafisi seipaning itu sini nanti mengandung barakah. Al-Fatihah. Surat al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lamu bis-shawab wa bil hadi ila sabilil wasat. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.